lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los. Nah, Sobat Kepo dan Kepo Band, masih ingat nggak kalian dengan video viral saat saya sholawat di sebuah klub malam? Ingat. Masih ingat ya semuanya ya? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Itu video viral di tahun 2018. Dan sebenarnya di klub malam itu ketika video itu viral itu sudah berjalan hampir 12 tahun. Tepatnya di klub malam di Jogja. Apalagi ketika berbicara prostitusi lokalisasi Sarkem. Cuman memang kebetulan kalau perkenalan saya dengan Mas Indra sekitar 7 tahun yang lalu. Tapi sebelum jauh itu, Gus Miftah sudah ada pengajian di lokalisasi sejak tahun 2000. Artinya sekarang 2021 berarti sudah hampir 21 tahun. Dan alhamdulillah saya bersyukur 7 tahun terakhir saya dikawal sama Mas Indra ini. Beliau punya satu organisasi, salah satu tujuannya untuk ngawal Gus Miftah ngaji namanya Laskar Jogja. Dan beliau ini adalah panglimanya Laskar Jogja. Jadi sekumpulan anak-anak yang dulu barangkali petarung, ada yang copet, ada yang jambret, tukang parkir, tukang minum, macam-macam kita kumpulkan di situ. Dan luar biasanya hari ini selain ngaji, anak-anak itu juga banyak yang menjadi atlet yang kebetulan Gus Miftah ini adalah Ketua Umum Kickboxing Indonesia Yogyakarta. Dan Mas Indra ini saya jadikan wakilnya. Kenapa kemudian saya masuk ke wilayah itu? Karena saya pikir ketika hanya diajak ngaji saja, mereka masih punya keterampilan yang lain. Salah satunya adalah anak-anak ini senang kelahi gitu loh. Kalau mereka tawur di jalan, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Itulah alasan kenapa kemudian saya menjadi ketua kickboxing. Supaya naluri bertarung mereka kita salurkan yang positif. Di panggung, gagah. Kalau cuman perang, gelut, keroyokan di jalan, wah kuno. Apalagi ya geng-geng motor sekarang, wah desa. Ngapain? Kalau memang pesan kelahi ya kamu tinju, kamu ring, one by one. Nah, Mas Indra ini salah satu pembinanya. Nah, dulu ketika saya diolok-olok, apa mungkin toh Gus? Anak-anak seperti itu, seperti Mbak Anggun ini mau ngaji. Dan kemudian saya meyakini semua orang itu butuh Allah. Kenapa? Karena hati yang selamat itu adalah hati yang selamat itu adalah ilaman atau Allah biqalbin salim. Yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati ini menjadi penting kenapa? Karena qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Maka saya sudah bilang begini. Ketika di Taman Mini Indonesia Indah ada pameran akik waktu itu. Pamerannya batu akik. Itu ada satu batu akik yang di dalamnya ada tulisan kalimat Allah. Dilelang waktu itu lakunya miliaran. Saya mikir, benda mati seperti batu, di dalamnya ada kalimat Allah, harganya miliaran. Bagaimana kemudian dengan hati manusia ketika di dalamnya ada Allah, berapa nilainya? Tak terhingga. Dan saya meyakini sejelek-jeleknya anak-anak di klub malam, di lokalisasi, mereka semuanya butuh Allah. Cuman gak ada fasilitas. Ketika kayak Mas Indra datang ke masjid dalam keadaan bertato, agak mabuk, semua orang kan menghakimi, dasar pemabuk, dasar bertato. Ketika orang seperti Mbak Anggun datang ke masjid, ngapain PSK kesini dan lain sebagainya. Kita sudah ilfil duluan. Itulah kemudian yang menjadikan alasan saya untuk jemput bola. Bukan mereka yang datang, tetapi saya yang mendatangi mereka. Walaupun semua orang waktu itu menolak. Dan alhamdulillah, Tuhan yang kemudian membuktikan inilah hasilnya. Maka ketika saya ditanya, apakah Gus Miftah pengen memberikan hidayah kepada mereka? Saya punya kuasa apa? Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pamannya. Sampai dikatakan kita Nabi Muhammad bersedih. Innaka lang tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Karena hidayah itu urusan Allah. Tapi minimal Gus Miftah pengen memberikan rasa khauf, kecemasan, kekhawatiran kepada hati-hati para pendosa. Nah, saya mau tanya sama Mbak Anggun. Mbak, kan Gus Miftah ini anak-anak manggil abah itu
biasa ngaji di klub, bahkan di tempat Mbak Anggun bekerja di lokalisasi. Dan waktu itu saya melihat betul, Mbak Anggun ini termasuk orang yang selalu hadir. Bahkan beliau pernah datang ke pondok beberapa kali ketika pengajian rutin di pondok. Bahkan kalian pun belum pernah sama sekali. Kamu udah po? Iya, cari nasi gratis. Mbak Anggun ini yang masih kerja di lokalisasi waktu itu mau pengajian, bahkan datang ke pondoknya Gus Miftah. Pertanyaannya, mau pondok kok kamu mau datang? Karena ceramah Gus Miftah, ceramah Abah, maksudnya terlalu menyentuh banget. Jadi saya semakin lama semakin kok Asik yang ngaji gitu ya? Iya, maksudnya nggak bikin ngantuk. Dan nggak menghakimi. Serius. Pernah tapi nggak Abah menghakimi nggak kamu? pernah menghakimi Panglima siapapun. 7 tahun sama Abah, pernah nggak ada pengajian yang menghakimi Panglima dan kawan-kawan ahli maksiat? Alhamdulillah Abah tuh nggak pernah menghakimi ahli maksiat, malah Abah tuh malah selalu memberikan motivasi yang Support, bagus. motivasi. Angkat pokoknya, kalianlah ahli surga pokoknya. Selama kamu taubat nasuha, insya Allah kamu adalah ahli surga. Abah selalu memberikan seperti itu. Saya begini ya, saya mungkin bukan orang baik. Ini yang tadi kalau nangis si Anggun ini Abah mau nangis sih. Karena saya merasa betul ya, kemudian apa yang saya lakukan hampir semua orang mengatakan salah. Kamu itu nggak benar, mana mungkin orang-orang seperti itu bisa berubah. Tapi saya punya keyakinan, sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya. Dan seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Kan orang baik sama orang buruk itu kan sama-sama pernah berbuat baik. Dan juga sama-sama berbuat buruk. Nah, sebelum saya lanjutkan barangkali audien mau bertanya, saya silakan. Saya mungkin mau bertanya ke Mas Oh, Mas Indra. Ya. Ah. Ya, Oh, kamu suka cowok ya? Oh, enggak. Oh, mohon Mas Indra. Mungkin nanti nyasarnya ke Abah juga. Oh, gitu. jawabannya gitu. Apa pernah terfikir gak akan terjadi yang namanya sebab akibat terhadap anak? Entah itu yang kita lakukan atau entah yang kita lakukan kepada orang lain atau yang dilakukan kita gitu. Oke. Karma ya? Ah. Nah, ya, Silakan betul, Bang Lima. Oke, saya jawab ya Mas Ridwan ya. Sebab akibat itu pasti ada. Kita pernah berbuat baik. Kadang kita berdoa malam itu kita sujud tahajud pada Allah. Allah kayak minta rezeki. Enggak sampai pagi rezeki datang. Itu akibat karma yang baik. Tapi karma yang buruk pun juga ada. Tapi saya mohon Allah, saya melakukan maksiat ini, semoga karma ini cukup buat saya pribadi, jangan buat keluarga saya ke depannya. Kan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Gak bisa. Jadi ketika Mas Indra ini berbuat dosa, ya dia yang nanggung. Bukan anaknya. Bukan anaknya. Tapi memang pikiran-pikiran seperti itu bisa menjadi rem bagi kita untuk tidak bermaksiat. Kan kita mikir, kalau kita gituan sama orang lain, sama cewek lain, bagaimana nanti dengan anak cewek saya? Itu adalah pikiran-pikiran positif supaya bisa ngerem ke Mas Indra ini. Ini kalau di Jogja namanya Indra Mehong. Nama preman beken, kondangnya ya. ini nama bekennya Indra Mehong. Mehong. Mehong bukan meong. Apa itu balik seorang Indra kemudian menjadi berhenti dari dunia premanisme? Ya. Singkat saja Pak, Mas Indra. Ya, titik baliknya, alhamdulillah ada hikmahnya Bah sebenarnya Bah. Setelah saya berhenti dari dunia persilatan, ngaji sama Abah nggak lama, dapat hadiah umroh. Yang kedua, dipekerjakan oleh 2 perusahaan besar yang ada di Jogja, di PT Palagron Pak John Haji Dayat sama PT Tempe Ukilato. Oh luar biasa. Dulu uangnya ratusan juta, nggak bisa apa-apa. Sekarang nggak punya uang, bisa umroh. Ingin membesarin anak dan berhenti dari tempat seperti itu.